2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai deret hitung dan deret ukur. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anggi Ariska Putri dengan NIM 225221102. Saya Putri Nur Afifah dengan NIM 225221106. Saya Umi Zatulaili dengan NIM 225221089. Saya Reni Marta NIM 225221085. Saya Putri Kartini dengan NIM 22152211082. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai deret ukur dan deret hitung dalam penerapan ekonomi. Nanti kita akan mempelajari mengenai apa itu deret, apa itu barisan, apa itu pengertian dari deret ukur, apa itu pengertian dari deret hitung. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini adalah pengertian dari deret. Jadi, deret adalah penjumlahan suku-suku dalam suatu barisan. Sedangkan barisan adalah urutan dari suku atau bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi maksudnya itu begini. Misal ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut barisan, teman-teman. Karena apa? Karena memiliki pola tertentu. Pola tertentu itu maksudnya dari 3 ke 6 itu bertambah 3. Dari 6 ke 9 bertambah 3 juga. Dan seterusnya. Nah, itu namanya memiliki pola tertentu. Kemudian deret adalah penjumlahan suku-suku dalam suatu barisan. Itu maksudnya adalah semisal nih, ada 3, 6, 9, 12, dan 15. Ada 5 suku. Nah, itu dijumlah. 3 ditambah 6, ditambah 9, ditambah 12, ditambah 15, itu berapa hasilnya? Nah, itulah yang dinamain deret. Gitu. Nah, berdasarkan pola barisannya, deret dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada deret hitung. Yang kedua, ada deret ukur. Nah, ini adalah pengertian deret hitung. Deret hitung adalah penjumlahan dari suku-suku barisan hitung. Barisan hitung merupakan barisan yang memiliki pola bilangan atau selisih 2 suku berurutannya selalu tetap. Jadi, deret hitung adalah penjumlahan dari suatu barisan hitung, yang memiliki pola bilangan atau selisih 2 suku berurutannya selalu tetap. Deret hitung kita itu pernah belajar ketika menengah pertama dan menengah atas. Biasanya kita mengenalnya dengan deret aritmatika. Jadi deret hitung itu sama dengan deret aritmatika. Nah, ini adalah rumus dan contoh barisan hitung. Rumus barisan hitung adalah UN sama dengan A plus N-1B. Dengan UN itu adalah suku ke N. A, mohon maaf ini ada salah ketik. A adalah suku pertama. B adalah beda. N adalah banyaknya suku. Nah, ini adalah contoh barisan hitung. Soalnya, yaitu tentukan suku kedua-dua dari barisan 12, 7, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita mau mencari dengan cara manual, lama banget hitungnya. Jadi kita pakai rumus ini. Yang pertama, kita mencari beda. Nah, bedanya itu adalah mencarinya dengan cara suku kedua dikurangi suku pertama. Ini, mohon maaf ini salah ketik. Yang benar adalah suku keduanya 7, sedangkan suku pertamanya 12. Jadi 7 dikurangin 12, yaitu 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A plus N-1B.
A-nya adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 12. Jadi dimasukin A-nya 12. N adalah suku ke N. Nah, sedangkan di sini sukunya udah diketahui yaitu suku ke-22. Dimasukin N-nya adalah 22 dikurangin 1. B-nya adalah min 5. Kemudian dioperasikan dan ditemukan hasil min 93. Lanjut, rumus dan contoh deret hitung. Jadi untuk mencari penjumlahan dari suku-suku itu tuh menggunakan rumus ini. Sn sama dengan N per 2 kurung kurawal 2A ditambah N-1 B kurung kurawal tutup. Kemudian yang kedua ada Sn sama dengan N per 2 kurung kurawal A plus UN kurung kurawal tutup. Nah, sebenarnya teman-teman ini rumusnya sama, cuman yang pertama ini adalah penjabaran dari rumus kedua. Begitu, dengan keterangan Sn adalah jumlah pada suku pertama, A adalah suku pertama, B adalah bedanya, N adalah banyaknya suku. Nah, ini adalah contoh soal dari deret hitung. Tentukan hasil penjumlahan 4, 7, 10, 13, 16, sampai 52. Jawab. Jadi penyelesaiannya itu pertama, kita mencari suku ke N-nya dulu. Karena kita nggak tahu ini tuh berapa jumlah sukunya. Caranya kita menggunakan rumus barisan hitung, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. UN itu adalah suku terakhir. Nah, suku terakhirnya itu sudah diketahui yaitu 52. Kemudian dimasukin 52. Nah, kemudian A itu adalah suku pertama. A ini suku pertama 4. Kemudian N-nya dicari, min 1, B-nya 3. Dapat 3 itu dari suku kedua dikurangi suku pertama. 7 kurangi 4, 3. Nah, begitu. Kemudian dioperasikan, bertemulah N adalah 17. Kemudian setelah mengetahui N, kita mencari hasil penjumlahan dari semua sukunya. Karena UN-nya udah diketahui, kita pakai rumus yang UN. Jadi Sn sama dengan N per 2 kurung kurawal A plus UN kurung kurawal tutup. Sama dengan kita masukin N-nya tadi adalah 17 per 2, A-nya adalah 4, suku terakhirnya adalah 52, kita masukin, ditambah menjadi 56. 17 per 2 dikali 56 hasilnya adalah 476. Nah, kemudian kita masuk ke dalam deret ukur. Jadi deret ukur yaitu penjumlahan dari suku-suku barisan ukur. Barisan ukur itu merupakan barisan yang memiliki pola bilangan atau perbandingan suku berurutannya selalu tetap. Jadi deret ukur itu dapat disimpulkan penjumlahan dari suatu barisan ukur yang memiliki pola bilangan atau perbandingan dua suku berurutannya itu selalu tetap. Dulu kita mengenalnya dengan deret geometri. Deret ukur dan deret geometri itu sama ya teman-teman. Nah, ini adalah rumus dan contoh barisan ukur. Rumus barisan ukur itu adalah UN sama dengan A R perangkat N-1. UN itu maksudnya adalah suku ke N. Maaf ini ada kesalahan dalam pengetikan. A itu adalah suku pertama. R rasio. Rasio itu perbandingan teman-teman. Pembandingnya. N adalah banyaknya suku. Kemudian ini adalah contoh barisan ukur. Tentukan suku ke-9 dari barisan 1/64, 1/16, 1/4, 1, dan seterusnya. Jawab. Dan cara penyelesaiannya kita menggunakan UN sama dengan A R perangkat N-1. Kita udah tahu suku ke N-nya adalah suku ke-9. Jadi kita tinggal masukin aja. A-nya adalah 1/64. R-nya adalah 4.
Dapat 4 ini dari suku kedua dibagi suku pertama. 1/16 dibagi 1/64 itu adalah 4. Kemudian N-nya tadi adalah 9. Kemudian dikurang 1. Nah, kemudian kita operasiin U9 sama dengan 1/64 dikali 4 pangkat 8. Kemudian dioperasiin, bertemulah hasil dari suku ke-9 adalah 1024. Nah, ini adalah rumus dan contoh deret ukur. Nah, yang pertama ada rumus Sn sama dengan A kurung buka 1 min R pangkat N per 1 min R. Dengan syarat rasionya adalah kurang dari 1. Kemudian rumus kedua ada Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N dikurangin 1 kurung tutup per R min 1. Jadi dengan syarat R-nya itu adalah lebih dari 1. Ini adalah keterangannya teman-teman bahwa Sn itu adalah jumlah pada suku pertama, A adalah suku pertama, R adalah rasio, N adalah banyaknya suku. Nah, ini adalah contoh soalnya. Tentukan jumlah dari 8 suku pertama deret geometri 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Cara penyelesaiannya kita cari dulu rasionya teman-teman. Rasionya itu seperti tadi, suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua ada 16. Suku pertama ada 8. 16 bagi 8 adalah 2. Nah, karena rasionya itu 2, berarti lebih dari 1. Maka menggunakan rumus yang Sn sama dengan A, R pangkat N-1, per R-1. Dengan syarat R lebih dari 1. Kemudian kita masukin, A-nya adalah 8, R-nya udah diketahui 2, kemudian N-nya adalah 8, terus dikurangin 1. Per 2 dikurangin 1. Begini pengoperasiannya bisa dilihat dalam PPT. 8 dikali 255, hasilnya adalah 2040. Nah, jadi teman-teman, yang membedakan deret hitung dan deret ukurnya itu adalah tentang penjumlahan. Kalau deret hitung itu penjumlahan dan pengurangan. Kalau deret ukur itu lebih ke pembanding seperti perkalian dan pembagian. Kemudian penerapan konsep deret hitung dan ukur dalam bunga sederhana dan bunga majemuk yang kemudian diaplikasikan dalam model perkembangan modal usaha, model dalam pertumbuhan penduduk, model dalam kasus simpan pinjam, dan model dalam kasus investasi. Untuk penjelasan bunga sederhana akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Putri Nur Afifah. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bunga sederhana. Bunga sederhana sendiri untuk ada dua pengertian ya. Bisa untuk satu pihak itu bunga merupakan pendapatan dan di satu pihak lain bunga merupakan biaya. Nah, bunga sederhana ini muncul dari time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, time value of money ini ada 3. Yang pertama simple interest, principal, dan juga interest rate. Time value of money merupakan bunga yang dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Baik, kita masuk dalam rumusnya ya. Rumus bunga sederhana sendiri, SI sama dengan T dikali R dikali T. Dengan keterangan SI sama dengan simple interest atau bunga sederhana, T sama dengan principal atau pokok pinjaman, dan R sama dengan interest rate atau tingkat bunga per tahun, dan juga T adalah time waktu dalam tahun. Nah, untuk T sendiri ini dibagi ya, misal kayak gini nih. Jika T dalam bentuk bulan, maka T sama dengan jumlah bulan dibagi dengan 12. Yang kedua, jika T dalam bentuk hari, maka ada 2 opsi. Yang pertama itu bunga tepat, yang kedua bunga biasa. Untuk bunga tepat,
itu T sama dengan jumlah hari dibagi dengan 365. Yang kedua, ada bunga biasa di mana T sama dengan jumlah hari dibagi dengan 360. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Hitunglah pokok pinjaman jika dalam waktu 6 bulan dapat menghasilkan bunga 24.000 dengan tingkat bunga 8% PA. Penyelesaiannya P sama dengan SI dibagi dengan R dikali T. Untuk SI sendiri tadi kan 24.000 dibagi dengan bunga 8% yang disederhanakan menjadi 0,08 dan juga dengan waktu 6 bulan. Nah, di sini kan 6 bulan, berarti kita bagi dengan 12. Berarti 6 dibagi dengan 12 menghasilkan 0,5. 0,08 dan 0,5 dikalikan menghasilkan 0,04. Lalu 24.000 dibagi dengan 0,04 dan menghasilkan Rp 600.000. Lalu di sini ada contoh lagi ya. Jika pokok pinjaman 20 juta dengan tingkat suku bunga 8% PA dalam waktu 60 hari, itu ya bunganya tadi yang di penerapan yang di T. Nah, untuk yang pertama ini bunga tepat dengan rumus SI sama dengan T dikali R dikali T dengan P 20 juta, R 0,08 dan T karena ini 60 hari dan menggunakan bunga tepat, berarti kita bagi dengan 365 ya. Jadi 60 dibagi 365. Dan ini kita jumlahkan semuanya dan menghasilkan ini 263.014. Ini jika dibulatkan ya. Terus yang kedua ada bunga biasa dengan rumus SI sama dengan T dikali R dikali T dengan P 20 juta dan R 0,08 dan T 60/360. Seperti rumus tadi, karena kita menggunakan bunga biasa, jadi kita gunakan 360. Nah, ini semua dijumlahkan dan menghasilkan hasil 667 rupiah. Lanjut. Kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menghitung hasil akhir. Nah, persamaan dari rumus hasil akhir sendiri adalah S sama dengan P plus SI dengan keterangan S sama dengan nilai yang akan datang, P adalah pokok pinjaman dan SI adalah bunga sederhana. Nah, untuk rumus ini ada turunannya ya. Seperti yang kita ketahui SI kan rumusnya tadi P dikali R dikali T. Nah, ini diturunkan menjadi S sama dengan P ditambah dalam kurung P kali R kali T, lalu diturunkan lagi menjadi P dikali 1 ditambah R dikali T, dan diturunkan lagi menjadi S dibagi dengan 1 plus R kali T. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal berapa total yang harus dibayar dari pinjaman sebesar 2.800.000 setelah 73 hari dengan tingkat bunga 18% PA. Di sini diketahui R 18% dan disederhanakan menjadi 0,18 dan P 2.800 dengan T 73 hari. 73 hari karena di sini kita menggunakan bunga tadi ya, bunga biasa kalau nggak salah ya. Maka kita terapkan ke rumus yang tadi, S sama dengan P dalam kurung 1 plus R dikali T, di mana P 2.800 1 ditambah 0,18 dikali dengan 0,2. 0,2 ini hasilnya dari T ya. Nah,
Untuk pengerjaannya yang dalam kurung ini kita kerjakan dulu, kita jumlahkan, ini menghasilkan 1036, lalu dikalikan dengan 2.800 dan menghasilkan 2.900.800. Jadi jumlah yang harus dibayarkan untuk yang akan datang adalah 2.900.800. Untuk sekian dari materi bunga, dilanjut dengan bunga majemuk. Oke, saya akan membahas tentang bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode. Pendapatan bunga dari metode bunga majemuk ini akan meningkat setiap tahunnya. Karena modal awal meningkat setiap tahun. Untuk mencari bunga majemuk dapat menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Dengan Fn adalah nilai masa datang, P nilai sekarang, I bunga per tahun, N jumlah tahun. Contoh untuk rumus ini adalah jika Ibu Santi mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 10% per tahun dimajemukkan, berapa nilai di masa yang akan datang? Untuk penyelesaiannya diketahui P adalah 5 juta, I 10% dan N-nya 6. Maka nilai di masa yang akan datang adalah P 5 juta dikali 1 plus 0,10 di pangkat 6 sama dengan 5 juta dikali 1 kali 10 pangkat 6 hasilnya 8.857.805. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan deret dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama yaitu model penerapan perkembangan usaha. Bagaimana sih kita bisa menerapkan deret dalam model perkembangan usaha? Jika kita lihat, deret dapat diterapkan dalam perubahan variabel-variabel kinerja bisnis seperti produksi, biaya, pendapatan, pekerjaan, atau investasi yang berpola seperti deret, maka deret hitung dapat kita terapkan dalam setiap perubahannya. Oke, kita katakan misalkan kita mendapatkan pendapatan bertambah 200.000 per tahun atau bunga kita bertambah 50.000 per hari. Jika perubahan itu terjadi secara konstan, maka deret hitunglah yang dapat kita terapkan dalam menganalisisnya. Kita lanjut ke contohnya. Contoh model perkembangan modal usaha. Setiap bulan pertama, PT Indofood memproduksi 2.000 bungkus mie instan. Perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulannya karena perluasan tenaga kerja instan yang diproduksi pada bulan kelima. Berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Oke, kita selesaikan. Diketahui A-nya adalah 2.000, B-nya 500, N-nya 5. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini adalah rumus dari deret hitung yang ditambah 5 min 1 dikali B. Nah, 2000 ini hasil dari. Selanjutnya SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. N-nya tadi adalah 5, kita bagi dengan 2. Terus A-nya adalah 5. A-nya adalah 2.000 plus UN yang tadi dihasilkan yaitu 4.000 sama dengan 5 per 2 dikali 6.000 sama dengan 15.000. Jadi produksi pada bulan kelima PT Indofood adalah 4.000 bungkus dan jumlah yang diproduksi sampai bulan tersebut adalah 15.000. Selanjutnya model penerapan yang kedua yaitu bunga tunggal.
Nah, bunga tunggal itu adalah bertambahnya jumlah uang yang dipinjamkan bank kepada nasabahnya. Misalkan kita menanam modal usaha di suatu bank, bank akan mengelola modal kita pada saat jangka waktu berakhir. Bank akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya inilah yang disebut dengan bunga. Oke, bunga tunggal. Bunga tunggal diperoleh berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga dari awal periode pertama hingga periode terakhir bunga akan tetap sama. Contoh dari bunga tunggal. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A kali 1 plus N. 1 plus NP dengan Sn adalah modal atau dana akhir periode ke N. A adalah modal awal atau modal yang diinvestasikan. N adalah jangka waktu, sedangkan P persentase bunga dengan P sama dengan I. Soalnya jika suatu modal sebesar 200 juta dibungakan selama 2 tahun dengan bunga tunggal, ternyata setelah 2 tahun menjadi 220 juta. Berapa persen suku bunganya? Diketahui A tadi kan modal awal. Nah, modal awalnya itu 200 juta. Sn modal akhir periode ke N yaitu 220 juta dan N adalah jangka waktunya. Jangka waktunya tadi 2 tahun, kita masukkan 2 tahun. Penyelesaiannya kita masukkan rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali 1 plus NP. Sn-nya 220 sama dengan A-nya 200. 1 plus N-nya 2P. Terus 1 plus 2P kita pindah ruas. Jadi 1 plus 2P sama dengan 220 dibagi 200. 2P sama dengan 1,1. Nah, 1,1 ini hasil dari 220 dibagi 200. Terus min 1. Min 1 ini pindah ruas dari 1 plus 2P ini sama dengan P sama dengan 0,1 dibagi 2. P sama dengan 0,05 kita persentasekan menjadi 5%. Oke, selanjutnya yaitu model pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan populasi waktu yang dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan pengukuran maupun menyatakan bahwa penduduk dunia tanpa mengikuti pola garis tersebut. Jadi, garis tersebut sering digunakan dalam perekonomian seperti penafsiran jumlah penduduk. Lalu bagaimana rumus model pertumbuhan penduduknya? Ya, PN sama dengan P1R kemudian P1 karena PN adalah jumlah penduduk KN. I sebagai waktu atau periode, R tingkat pertumbuhan per periode, P1 jumlah penduduk tahun ke-1 atau tahun dasar. Dengan R sama dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhan per periode. Contohnya, penduduk kota Tangerang berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4%. Itulah jumlah penduduk kota Tangerang pada tahun 2006. Penyelesaian itu tadi P1 sama dengan 1 R sama dengan 0,04 dan R 1,04. R ini diambil dari 1 ditambah tingkat pertumbuhan per periode ya. Jadi 1 ditambah 0,04 dengan 1,04. 0,04 ini diambil dari jumlah 4% ini. Maka P tambah 15 atau P16 adalah masuk ke rumusnya. Di sini 1,04 pangkat 15 ini hasil dari dari 1991 ke tahun 2006 itu ada 16 tahun. Nah, 16 dikurang 1 sama dengan 15. Hasilnya 1,80093 ini. Oke, kita kalikan saja 1 juta kali ini sama dengan 1.894.000 jiwa. Jadi pada tahun 2006 penduduk kota Tangerang adalah 1.894.000 jiwa. Selanjutnya model bunga madu. Model bunga madu terdapat negara dalam kasus
dan kasus plus 1. Kemudian bunga majemuk terbagi menjadi dua, yaitu jumlah nilai datang dari suatu jumlah sekarang dan nilai sekarang dari suatu jumlah pengelolaan di masa datang. Ini ada dua ya, teman-teman. Di sini ada yang pertama, jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang dengan rumus N kurangan I dalam kurung 1 tambah I kali N, dengan B adalah jumlah sekarang I tingkat jumlah per periode dan N periode perjuangan. Kemudian nilai sekarang dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang rumusnya B sama dengan 1 dibagi I1 kali N, dengan ini ada sedikit ini B sama dengan jumlah di masa yang akan datang di tingkat bunga per periode dan N periode perhitungan waktu. Contoh soalnya, contoh yang pertama yaitu jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Seorang nasabah meminjam di bank sebanyak Rp6.500.000 untuk jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Penyelesaiannya diketahui B 6.500.000, N sama dengan 7, I sama dengan 2%, kita operasikan menjadi 0,2 ya. Maka masukkan ke rumus. Oke, kita masukkan semua di sini. Lalu ini kita kali aja ya. Nah, ini hasilnya. Jadi jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan adalah ini. Hasilnya kita 445. Contoh yang nilai sekarang dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang. Tabungan seorang pedagang akan menjadi sebesar 6.958.161 6 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 2,5% per tahun, berapa uang yang nasabah tabung? Penyelesaian diketahui R, N, dan I. Oke, maka kita masukkan saja ke rumusnya. 1 dibagi 1 tambah 0,025 ya, hasil dari 2,5% dikali 6 dikali 6 dan kita dapatkan hasilnya jadi uang yang nasabah tabung adalah 6 juta.